Hai Tuan Sir kembali. Kali ini aku akan membahas 10 kontroversi Pokemon. Franchise Pokemon adalah franchise yang cukup besar dan mendunia. Pokemon telah mengeluarkan game di setiap generasi bersama anime, movie, TCG, bahkan merchandise yang telah menyebar dan dicintai oleh penggemar Pokemon. Jadi tidak mengherankan jika Pokemon memiliki jangkauan yang luas dan pendapatan yang luar biasa besar. Dan setiap hal yang berada di titik yang tinggi pastinya akan mengalami beberapa masalah. Itulah yang dialami Pokemon seiring berkembangnya franchise ini di seluruh dunia. Berbagai kontroversi menimpa Pokemon dengan beberapa alasan mengenai game dan animenya. Ini tidak dapat dihindari karena dunia memiliki pandangan yang pastinya berbeda-beda. Dan berikut ini beberapa kontroversi yang pernah dialami oleh Pokemon. Mari kita mulai. Ayo. Dianggap menyiksa hewan. Pokemon awalnya adalah sebuah game, kemudian bercabang ke beberapa hal termasuk animenya. Keterkaitan dua hal ini memfokuskan pada satu hal yang sama, yaitu mempertemukan dua Pokemon dan mengadu mereka dalam sebuah pertempuran. Dan ini menarik sebuah organisasi yaitu PETA atau PETA atau People for the Ethical Treatment of Animal yang menyebutkan bahwa sebenarnya secara tidak langsung Pokemon mengkampanyekan kekerasan terhadap hewan. Kecaman ini dikeluarkan setelah Pokemon Black and White 2 dirilis. Penggemar pasti tahu seberapa menariknya alur dari game Pokemon Black and White ini. Lambang pemuja setan. Pada saat serial Pokemon pertama kali tayang, banyak gereja-gereja di dunia mengatakan tayangan tersebut berisi pesan-pesan pemuja setan. Lagu opening dari anime tersebut dianggap menyimpan pesan untuk memuja setan. Pihak gereja juga mengatakan serial tersebut dipenuhi dengan berbagai benda satanisme. Contohnya gym badge yang diklaim mirip jimat. Dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ini adalah kontroversi yang mungkin membuat beberapa orang berpikir. Karena negara yang terkenal religius seperti Arab, penayangan anime Pokemon jelas dilarang terbit sebab dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan tersebut diluncurkan pada tahun 2001 lalu, karena serial tersebut memperkenalkan budaya judi. Selain itu, ada beberapa scene yang menampilkan simbol-simbol Zionis yang tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebabkan kejang massal. Pada 16 Desember 1997, tayangan animasi Pokemon telah menyebabkan lebih dari 600 anak-anak di Jepang mengalami kejang epilepsi mendadak dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa aneh tersebut diyakini setelah anak-anak menonton serial Pokemon episode Electric Soldier Porygon, di mana episode ini menampilkan banyak ledakan terang dan kombinasi warna merah dan biru. Efek dari warna yang bergantian secara cepat itulah yang menurut para ilmuwan memicu terjadinya kejang massal. Penyebab bunuh diri. Di tahun 1998, setelah game Pokemon Red and Green dirilis, banyak laporan telah terjadi kasus bunuh diri massal oleh anak-anak setelah memasuki salah satu lokasi bernama Lavender Town di game tersebut. Peristiwa bunuh diri massal ini terjadi setelah anak-anak tersebut mendengarkan lagu soundtracknya yang ada di dalam game tersebut. Gugatan Pokemon Psychic. Pada tahun 1999, seorang penghibur paranormal bernama Uri Geller mengklaim bahwa Kadabra dalam versi Jepang namanya Yunjerer, yaitu Pokemon Psychic yang terkenal membawa sendok, yang dimana ia mengatakan jika Pokemon tersebut didasarkan pada kemiripannya. Geller yang terkenal dengan trik sulap menekuk sendoknya juga mengklaim Kadabra menampilkan tanda-tanda di kepala dan dadanya yang merujuk pada citra NZ. Singkatnya, Geller mengatakan bahwa Nintendo telah mengubahnya menjadi karakter Pokemon yang jahat dan gaib, dan menggugat perusahaan Pokemon hingga jutaan. Sebagai tanggapan, perusahaan Pokemon tidak menggunakan Kadabra dalam materi promosi apapun selama beberapa dekade. Namun pada tahun 2020, Geller berubah pikiran. Dilaporkan karena jumlah surat yang luar biasa yang ia terima selama bertahun-tahun dari para penggemar Pokemon yang ingin melihat Kadabra kembali. Geller meminta maaf atas semua tuntutan hukum tersebut, dan pada akhirnya itu semua dibatalkan. Gugatannya di masa lalu membuat Nintendo melarang penggunaan Kadabra selama lebih dari 20 tahun. Rasisme karakter Pokemon Jynx. Isu rasisme muncul di generasi pertama, yaitu Jynx yang muncul di anime dan game Pokemon. Saat itu, Jynx digambarkan sebagai Pokemon berkulit hitam dengan bibir merah muda yang tebal. Gambaran ini dianggap menampilkan pencitraan negatif terhadap warga keturunan Afrika Amerika. Sosok Jynx dikatakan sangat mirip dengan wanita penghibur keturunan Afrika Amerika di abad pertengahan. Akibatnya, Nintendo selaku perusahaan yang memproduksi Pokemon langsung mengubah desain Jynx. Kulitnya yang awalnya hitam diubah menjadi ungu. Pokemon Go membahayakan nyawa.
Menghadirkan beragam game dengan teknologi augmented reality atau AR pastinya menjadi kunci keberhasilan Pokemon Go dari Niantic yang menghebohkan penggunanya di seluruh dunia. Dengan adanya game ini, pemain akan menggunakan GPS pada smartphone untuk melacak keberadaan Pokemon. Dari sinilah game ini dianggap membahayakan nyawa pemain di seluruh dunia. Jika tidak diperhatikan oleh para orang tua, anak-anak yang memainkan game ini pastinya akan berkeliaran untuk mencari Pokemon bahkan hingga ke jalan raya. Dalam hal ini, ulama Mesir juga melarang negaranya untuk memainkan game ini karena dinilai dapat menyebabkan kecanduan menatap layar ponsel, sehingga efeknya sama seperti kecanduan minuman keras. Masalah game Sword and Shield. Kabar buruk lainnya datang dari game generasi ke-8 di mana menjawab pertanyaan penggemar pada sebuah acara. Eksekutif Game Freak mengatakan kalau tidak semua Pokemon bisa ditangkap. Awalnya pemain hanya curiga kalau dua Pokemon legendary yaitu Zacian dan Zamazenta di game ini nggak bakal ditaklukkan. Ternyata maksud dari tidak bisa ditangkap adalah aturan baru kalau menangkap Pokemon bakalan dibatasi dari level pemain. Tentunya hal ini membuat pemain jadi lebih lambat. Jika ingin menangkap Pokemon level tinggi, kita diharuskan grinding terlebih dahulu. Selain itu, sejak Pokemon Sword and Shield mengadaptasi bentuk Dynamax, banyak penggemar yang merasa aneh. Pasalnya, untuk apa ada bentuk besar yang hanya dimiliki sama sebagian Pokemon saja? Seakan tidak mau berhenti, Pokemon Sword and Shield menghadirkan Gigantamax yang makin besar. Berbeda dengan Dynamax, para Gigantamax jadi Pokemon yang khusus yang cara mengalahkannya sangatlah susah. Di alam liar, untuk menaklukkannya pemain bisa membuat tim dengan 3 trainer lainnya. Mungkin ini salah satu cara Game Freak menghadirkan boss fight dalam permainan. Meskipun sebenarnya para pemain juga tidak terlalu menyukai mekanik ini. Desain Lenora. Lenora adalah gym leader yang tangguh, pemimpin dari wilayah Unova yang desain aslinya tampaknya mewujudkan stereotip mami atau stereotip wanita kulit hitam yang kuat. Perancang karakter Yosuke Ohmura menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa tim telah menerima perintah bahwa dia harus memiliki tipe tubuh yang kuat dan kualitas keibuan. Fans mengkritik representasi game leader ini, dan baik celemeknya maupun referensi untuk memasak telah diedit atau diubah dalam rilis game dan anime Pokemon yang datang. Tidak semua negara memiliki keterbukaan tentang sesuatu yang melibatkan masa lalu. Sekali lagi, karya seni desain Lenora awalnya memicu kontroversi karena rambutnya yang besar, bibir yang cerah, ikat rambut bendana, dan celemek merah muda yang membuat banyak orang tidak nyaman. Penggemar mengatakan Lenora menyerupai Mommy, stereotip ofensif wanita Amerika berdasarkan era perbudakan yang sudah ketinggalan zaman, dan anime yang menampilkan Lenora ini pun sudah diubah desainnya saat rilis Amerika. Mungkin itulah beberapa kontroversi yang dihadapi oleh franchise Pokemon. Terlepas dari semua kontroversi ini, kita sebagai penggemar pastinya harus tahu seberapa besar porsi yang bisa kita tunjukkan untuk mencintai Pokemon-Pokemon ini. Bagi orang yang tidak tahu, pastinya mereka akan mengatakan jika Pokemon adalah makhluk yang aneh. Tapi sebagai penggemar, kita mengerti tujuan dari Pokemon ini. Intinya jangan terlalu dalam dan jangan terlalu berlebihan, dan pastinya jangan terlalu termakan dengan dunianya. Pastinya semua orang juga berhak menilai atau mengkritik sebuah karya, apalagi jika karya tersebut telah mendunia. Baiklah, sampai di sini videonya. Jangan lupa berikan like-nya untuk menyemangati Tuan Sir dalam membuat video terbaru setiap harinya. Yang pastinya kita sebagai penggemar harus mengerti bahwa dunia Pokemon menemani masa kecil yang dimana kita tidak perlu memikirkan hal negatifnya, ambil saja hal positifnya. Tuan Sir pamit, dadah!